Pemirsa, breaking news kami lanjutkan kembali bersama saya Dita Faisal. Kami akan ajak Anda untuk menuju ke Menko Polhukam, di mana ada tanggapan dari Menko Polhukam soal FPI. Ya, Bapak Jokowi tadi jam 10 telah menerima semua komisioner Komnas HAM yang terdiri dari 7 orang. Saya mendampingi Presiden bersama Bapak Mensesnek. Nah, kehadiran Komnas HAM ini adalah menyampaikan secara langsung kepada Presiden tentang hasil investigasi tewasnya 6 laskar yang mengawal Muhammad Rizik Syihab pada tanggal 7 Desember tahun 2020. Nah, pemerintah seperti kita sampaikan sejak awal tidak membentuk TGPF sendiri karena undang-undang sudah mengatur. Kita punya undang-undang 2 nih tentang Komnas HAM dan tentang pengadilan HAM. Undang-undang nomor 26 dan undang-undang nomor 39 itu sudah mengatur kalau ada hal-hal seperti itu Komnas HAM yang menyelidiki, lalu sampaikan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah dan oleh aparat, apa hasilnya. Dan sejak awal kita katakan silakan Komnas HAM selidiki, kita tidak akan ikut campur. Karena kalau waktu itu kalau pemerintah langsung membentuk TGPF, nanti sama dengan TGPF sebelumnya. Sebelum bekerja sudah dinyinyirin, wah ini sudah dikooptasi, ini sudah diarahkan, ini apa. Maka mari kita serahkan Komnas HAM. Dan Komnas HAM sudah bekerja dengan sepenuh-penuhnya dan hasilnya sudah diumumkan hari Jumat kemarin kepada masyarakat. Dan tadi Presiden menerima secara langsung naskah laporan hasil investigasinya itu dengan semua rekomendasinya. Demikian pengantar dari saya persilahkan Pak Damanik dan Pak Khairul Anam. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Menko yang kami hormati dan seluruh rekan-rekan komisioner dan rekan-rekan media. Alhamdulillah tadi jam 10 pagi kami bertuju seluruh komisioner Komnas HAM diterima Bapak Presiden untuk menyampaikan laporan lengkap 106 halaman lebih dengan dokumen-dokumen tambahan termasuk barang-barang bukti yang melengkapi laporan kami. Dan dalam pertemuan itu pertama kami menjelaskan bahwa sejak tahun lalu Komnas HAM sudah menyampaikan satu warning kepada seluruh elemen bangsa kita tentang apa yang kami sebut sebagai ancaman kekerasan yang seringkali masuk di dalam ruang-ruang politik atau ruang-ruang demokrasi kita. Itu yang tadi kami mengawali ya. Jadi apa yang terjadi pada 7 Desember yang lalu sebetulnya adalah satu rangkaian panjang di mana politik kekerasan sudah mulai menghantui atau membayangi demokrasi kita. Dan karena itu kami sampaikan Komnas sangat peduli dan berharap seluruh pihak terutama pemerintah memperhatikan dan melakukan langkah-langkah yang sistematis, terukur, terpadu dengan semua elemen supaya demokrasi kita berjalan dengan penuh kedamaian tanpa ada langkah-langkah kekerasan. Kemudian lebih lanjut secara khusus kami menyampaikan kepada Bapak Presiden kesimpulan umum kami ya. Tentu nanti Bapak Presiden bisa mempelajari dengan timnya laporan yang lebih lengkap, tapi secara umum kami jelaskan ada satu proses di mana Laskar FPI memang melakukan satu
langkah yang kami sebut sebagai menunggu aparat kepolisian, dan dalam proses itu sesungguhnya sebetulnya rombongan kendaraan Muhammad Rizik Syihab dan keluarga sudah jauh berada di depan, tetapi kemudian di belakang ada kendaraan dari Laskar FPI yang kemudian berserempetan. Kemudian setelah itu timbul aksi tembak-menembak, 2 meninggal dunia, dan setelah itu ada 4 orang anggota Laskar FPI yang kemudian juga ditemukan meninggal. Kami dari seluruh investigasi kami yang hampir 1 bulan lebih kami lakukan dengan kecermatan yang penuh, dengan didukung data-data, fakta-fakta, bukti-bukti, dan juga ahli-ahli yang kami datangkan, itu kemudian kita menyimpulkan ada indikasi apa yang kami sebut sebagai unlawful killing terhadap 4 orang itu. Lebih lanjut kami juga menyampaikan bahwa sebagaimana sinyalemen di luar banyak beredar bahwa ini dikatakan atau diasumsikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, kami tidak menemukan indikasi ke arah itu, karena untuk disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat tentu ada indikator, ada kriteria, misalnya ada satu desain operasi, ada satu perintah yang terstruktur, terkomando, dan lain-lain, termasuk juga indikator repetisi, perulangan kejadian, dan lain-lain. Itu tidak kita temukan, dan karena itu memang kami berkesimpulan ini merupakan satu pelanggaran HAM karena ada nyawa yang dihilangkan, dan untuk selanjutnya kami rekomendasikan agar dibawa ke peradilan pidana untuk membuktikan apa yang kita indikasikan sebagai unlawful killing. Komnas tentu berharap nanti ada satu proses hukum yang akuntabel, transparan, seluruh publik bisa menyaksikannya. Nah, peradilan itulah nanti kemudian yang bisa memutuskan apa yang sungguh-sungguh diyakini sebagai suatu kejadian peristiwa hukum tersebut. Ini tadi kami sampaikan. Alhamdulillah juga Bapak Presiden ternyata sejak awal memperhatikan, dan karena itu juga sejak awal memberikan dorongan agar Komnas HAM sebagai lembaga negara independen melakukan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang 39 1999, melakukan penyelidikan, pemantauan, untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan tentang apa yang terjadi pada peristiwa 7 Desember 2020 yang lalu, dan kemudian memberikan apresiasi. Tadi beliau menyampaikan sangat mengapresiasi kerja keras Komnas HAM, juga mengapresiasi kesimpulan yang dibuat oleh Komnas HAM, dan akan memberikan arahan yang jelas kepada Kapolri untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM itu yang kami sebut tadi sebagai proses hukum di peradilan pidana nantinya. Kami sekali lagi berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, dorongan, juga keterbukaan informasi kepada kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dengan seluruh dukungan itulah kami kemudian bisa menghasilkan sebuah penyelidikan yang mendalam. Kami yakini objektivitasnya, integritasnya, dan kredibilitasnya. Dalam berbagai kesempatan masih banyak orang yang mengatakan bahwa ini akan mengundang perhatian internasional. Saya katakan tidak, karena publik perlu tahu Komnas HAM Republik Indonesia anggota dari Global Alliance of National Human Rights Institution. Jadi ini aliansi global Komnas HAM seluruh dunia. Komnas HAM adalah anggota, kantor pusatnya di gedung PBB Jenewa. Akreditasi Komnas HAM Republik Indonesia A. Karena itu kami yakin dan percaya kesimpulan hasil penyelidikan kami, rekomendasi kami juga internasional akan memberikan kepercayaan, karena tidak mungkin satu lembaga yang mereka berikan akreditasi A kemudian hasil pekerjaannya justru mereka lakukan. Jadi sekali lagi ini juga perlu dipahami sehingga publik secara luas kami harapkan
mengakhiri spekulasi-spekulasi yang berkembang selama ini, membangun asumsi dan kesimpulannya sendiri tanpa beranjak dari fakta, data, informasi yang dikumpulkan. Mudah-mudahan peristiwa-peristiwa kekerasan seperti ini tidak berulang lagi, sehingga kita sebagai satu bangsa yang sangat plural, sangat beragam, bisa menikmati demokrasi kita dengan aman dan damai. Siapapun yang kemudian nanti dalam kontestasi politik biasa, ada yang hari ini menang, besok mungkin yang lain lagi. Tapi sekali lagi, mari kita hentikan praktek-praktek kekerasan, sehingga kemudian kita bisa membangun bangsa kita dengan lebih maju, lebih berkembang dari semua dimensi sosial, ekonomi, politik, dan budaya kita. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak, pada Pak Menko yang sudah bersedia juga menjadi tuan rumah konferensi pers kita pada siang ini, dan tentu saja terima kasih saya atas nama Komnas HAM pada media yang sudah bersusah payah selalu mengikuti perkembangan, kepada tim Pak Anam dan anggota-anggotanya serta seluruh komisioner. Sebagai ketua saya bangga karena 7 orang komisioner ini selalu satu suara di dalam menjalankan tugas-tugas penyelidikan dan pemantauan, khususnya untuk kasus peristiwa 7 Desember yang lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru saja kita mendengarkan konferensi pers yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Ahmad Taufan Damanik sebagai Ketua Komnas HAM tentang insiden penembakan di tol, dan sudah disampaikan beberapa kesimpulan di hadapan Presiden Joko Widodo, dan di dalamnya didapatkan beberapa poin penting di mana tidak ada indikasi pelanggaran HAM berat dan diarahkan untuk dibawa ke ranah peradilan pidana.